juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Ketemu lagi dengan Ciseli di sini. Cici mau adik-adik kita mau mulai untuk beribadah hari Minggu ya. Ayo siapkan hatinya, siapin semuanya pokoknya udah dalam keadaan siap. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita mulai kebaktian hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap istirahat Tuhan yang udah boleh Kau berikan buat kami selama semalam Tuhan. Kami boleh bermimpi indah, kami boleh istirahat Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai kebaktian kami Bapa, biar Kau yang sertai kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biar Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap Tuhan buat memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke pujian, Cici mau tanya adik-adik masih ingat nggak lagu yang pure yang kemarin? Nah, kita hari ini mau belajar lagi ya, biar kita ingat, kita boleh menabur benih, kita mau bertumbuh, berbuah, menjadi pohon yang lebat. Nah, yuk kita sama-sama belajar ya, lagu pure lagi. Yuk, come on. Buah-buahan. Yuk benih ditabur, yuk ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk benih ditabur, yuk ditabur lagi. Yuk semua
mendapat buah yang manis, benih harus ditabur di tanah yang subur. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berangkat bertumbuh dan berbuah lebat. Hebat kan? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah, kita udah sama-sama muji Tuhan, kita udah sama-sama menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman-Nya. Nah, sebelum kita dengerin firman, Ibu Dewi yang bawain, kita teduhin hati kita mau berdoa. Yuk, anak-anak kita lipat tangannya, tutup matanya, satukan dalam doa. Yuk, terima kasih Tuhan buat setiap kehidupan Tuhan yang udah Kau berikan buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan nanti Tuhan boleh merema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh semakin Tuhan tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas diri kami Tuhan. Ya Tuhan, pimpin juga Cidewi Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau yang urapi Tuhan, lihat lidah bibirnya Tuhan, biar setiap perkataan Tuhan boleh berkenan buat Engkau Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, siap Tuhan buat mendengar setiap isi dari firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Ya, oke. Selamat mendengarkan ya adik-adik ya. Pasang telinganya, masukin firman-Nya dalam hati kita, biar firman yang ada dalam diri kita terus bertumbuh dan akhirnya berbuah. Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi. Udah siap ya dengerin firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini temanya berlimpah kasih setia. Ayatnya kita ambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Cici bacain ya. Dengerin baik-baik yang belum bisa baca. Yang sudah bisa baca siapin Alkitabnya. Kita baca sama-sama, oke?
Oke, Mazmur 86, doa minta pertolongan. Ayat 11 ya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Amin. Itu pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah, pagi ini Cici mau cerita. Ceritanya gini. Ada seorang anak laki-laki, namanya kita sebut dia si Koko. Nah, si Koko ini suka banget sama mobil-mobilan. Pokoknya semua mobil-mobilan dia suka. Setiap kali dia minta hadiah sama mama papanya, atau pas dia ulang tahun, dia selalu minta mobil-mobilan. Pokoknya selalu minta mobil, semua mainannya mobil. Nah, satu saat waktu dia ulang tahun ke umur 7, neneknya tanya nih sama si Koko, Koko, mobil-mobilan Koko kan banyak nih, banyak banget gitu. Yang paling Koko suka yang mana? Mobil-mobilannya dari semua banyak, ada berapa puluh gitu misalnya mobil-mobilan si Koko ya. Terus si Koko, bentar ya katanya. Koko ambil dulu. Nah, si neneknya tunggu nih, Aduh, kira-kira ngambil yang mana nih si Koko ya? Kan banyak nih pilihannya. Terus dia datang tuh ke neneknya. Nenek, Koko suka yang ini, mobil-mobilannya. Terus neneknya bingung. Hah, kok sukanya yang ini? Kenapa? Katanya, lihat, catnya udah jelek, udah kumal ya, warnanya udah banyak yang hilang. Terus pas dilihat, bentuknya juga nggak bagus-bagus amat. Neneknya pikir Koko akan ambil mobil-mobilan yang paling besar, atau mobil-mobilan yang paling warnanya warna-warni misal, atau yang paling bagus. Ya betul, tadinya neneknya pikir bakal ambil yang begitu, tapi ternyata Koko ambil yang gini yang udah jelek. Terus neneknya jadi penasaran kan, terus dia tanya sama si Koko, kok ambil mobil-mobilannya yang ini nih mah udah jelek, kata neneknya. Tuh lihat, catnya aja udah pada jelek, katanya gitu. Terus si Koko menjawab begini, iya nenek, aku ambil yang ini. Justru aku ambil yang paling jelek nenek, yang paling udah gak kerawat. Nah, artinya nenek, karena dia sudah gak terlalu bagus, berarti Koko harus lebih rajin merawat mobil ini, harus lebih hati-hati sama mobil ini, karena mobil ini sudah banyak rusaknya. Jadi mainnya mesti lebih hati-hati nenek. Begitu kata neneknya. Nah, adik-adik, dari cerita ini Cici mau menggambarkan kita ini kayak mobil-mobil yang udah jelek ini loh. Bingung ya? Cici tanya, adik-adik, ada nggak adik-adik yang gak pernah bikin salah selama hidupnya? Pokoknya selalu baik terus. Ada nggak? Ayo pada ngaku. Ada. Ada? Ada nggak? Iya. Masa? Semua rata-rata adik-adik pasti pernah bikin salah, ya. Misalkan tidak patuh, tidak taat, kadang-kadang suka ngambek pagi-pagi, nggak jelas tiba-tiba ngambek aja sama mamanya, atau tiba-tiba nakal, iseng. Setiap dari adik-adik dan kita pasti berbuat kesalahan. Tapi Tuhan selalu merawat kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Kenapa?
Karena sifat Tuhan itu memang pengasih dan penyayang. Tuhan itu mau merawat dan menolong kita. Nah, adik-adik, kita nggak ada yang sempurna jadi manusia. Kita selalu dan pernah melakukan kesalahan. Misalkan marah, ngambek tiba-tiba karena nggak dibeli mainan misalkan sama mama, atau males banget belajarnya misal, atau aduh nggak makanannya nggak dihabisin, males nih hari ini makanannya nggak enak. Nah, adik-adik ngeluh, itu hal-hal yang sebenarnya kurang baik. Terus Tuhan Yesus jadi sebel nggak? Enggak, tapi Tuhan Yesus tetap merawat dan menolong adik-adik loh di saat kesusahan. Hanya adik-adiknya juga harus berusaha menjadi anak yang lebih baik. Betul nggak? Nah, gini loh ceritanya. Si mobil-mobil jelek ini harus dirawat. Makanya Tuhan juga mengasihi dan menyayangi kita. Karena kita juga seperti si mobil ini yang banyak kekurangannya, yang banyak hal yang diperbaikinya. Gimana ya caranya Tuhan menyayangi dan merawat kita tuh, maksudnya gimana sih, Ci? Bingung, aku bingung. Nah, Cici kasih tahu ya. Tuhan itu selalu merawat dan mengasihi kita. Selalu diberikan kasih sayang yang berlimpah, seperti tema hari ini ya, berlimpah kasih setia. Tuhan Yesus itu kasihnya banyak banget. Sayangnya banget sama kita. Kalau kita sakit, dia sembuhin. Kalau kita khawatir, misalkan, besok ulangan nih bisa nggak ya gitu. Soalnya biasanya susah nih. Nah, Tuhan Yesus selalu memampukan kita untuk apa? Punya semangat belajar. Terus Tuhan Yesus juga memampukan kita untuk mengikuti ulangan-ulangan. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus juga pasti menghibur. Nah, terus adik-adik jadi bingung. Gimana sih cara menghiburnya? Gimana sih cara nolongnya? Kayaknya nggak pernah berasa nih, Ci Debi. Nah, Tuhan Yesus itu hadir di antara orang-orang sekitar kita. Waktu kita sedih, ada teman yang menghibur kita. Waktu kita kesusahan, ada mama, ada papa, ada ayah, ibu, kakak yang bantu kita tiba-tiba. Nah, itu Tuhan Yesus hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Itu rasa sayang dan rasa setia Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita anak-anaknya. Tuhan juga ingin banget kita mengikuti sifat dari Tuhan yang ini. Nah, kita baca ya sifat yang Tuhan yang tadi kita baca di Alkitab itu. Cici jelasin lagi ya. Ada di ayat 15 nih, Cici baca lagi. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, adik-adik bayangin, adik-adik yang begitu banyak kekurangan, yang suka nggak taat, yang suka ngeluh, suka nakal, atau jangan-jangan ada yang suka bohong nih, masih suka bohong, atau ada yang suka ambil barang punya temennya. Gak boleh loh ya, gak boleh loh ya. Nah, hal-hal yang seperti itu Tuhan ingin berubah dari diri kita. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan selalu punya cara buat menyayangi kita. Ya, tadi kan dibilang ya, dia penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Nah, adik-adik, karena kita udah dilimpahi kasih setia dan sayang Tuhan yang banyak banget di hidup kita, jadi kita juga harus menularkan semua sifat baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya, Ci? Gini ceritanya. Misal, Mama tiba-tiba panggil, Koko, mandi. Bentar, Ma. Bentar. Koko, mandi, udah sore. Nah, biasanya Mama kalau ajak anaknya untuk mandi, karena apa? Supaya apa tuh kalau mandi? Kan kalau nggak ada alasannya, kalau nggak ada maksudnya, ngapain coba Mama suruh mandi? Mama suruh mandi biar bersih-bersih. betul, Kiu, supaya bersih, supaya kumannya hilang semua, supaya wangi, supaya seger. Supaya sabun sama kuman sama air nyelang-nyelang. Oh iya, supaya sabunnya nyerang kuman, katanya biar kumannya hilang. Kan sekarang banyak virus corona ya adik-adik ya. Nah, kenapa Mama suruh mandi? Terus kita suka, entar ma. Nah, sifat-sifat yang kayak gitu nggak taat tuh, nggak patuh tuh. Nah, gimana caranya kita supaya juga
menularkan kasih setia, penyayang sabar, dan juga mengikuti. Tidur entar dulu. Tuh disuruh tidur juga tuh kata Q, entar dulu. Nah padahal kalau disuruh tidur itu maksudnya biar apa? Biar kita istirahat dan besok bisa bangun lebih segar. Apalagi adik-adik, anak-anak yang masih usianya kecil, tidurnya nggak boleh malam-malam loh, karena kalian masih butuh waktu untuk pertumbuhan, biar tambah tinggi, biar tulangnya kuat. Karena pas kita tidur, organ-organ tubuh kita istirahat, organ-organ tubuh kita juga dikasih waktu untuk berkembang. Jadi adik-adik bisa lebih tinggi, lebih kuat, gitu ya. Nah, gitu caranya adik-adik. Gimana kita caranya untuk menularkan kasih setia, mengikuti jejak Tuhan Yesus juga, sifat-sifat yang baik. Jadi kalau pas ke orang tua kita patuh, kita taat, karena orang tua, mama, papa selalu memberitahu contoh-contoh yang baik, bukan contoh-contoh yang buruk. Itu semua buat kebaikan adik-adik. Terus kita juga sayang sama orang tua. Kalau mamanya minta tolong, papanya minta tolong, ditolongin dong. Mama, tolongin mama dong, bawain barang belanjaan, misal gitu, langsung dibawain. Lebih bagus lagi kalau sebelum dimintain tolong, langsung dengan sigap, oh mama kayaknya repot nih, aku bantuin deh, hari ini aku bantuin angkatin jemuran deh, gitu. Atau oh hari ini aku bantuin jagain adek. Nah itu juga salah satu sifat-sifat kasih. Kalau sama ibu guru gimana? Kalau sama bapak guru caranya? Kemarin udah pada sekolah online kan ya, mulai hari Senin. Siapa yang ngerjain tugas? Ayo, ada tugas kan? Nah, salah satu sikap kita yang baik, yang harus kita punyai dan kita tularkan adalah kita punya sikap tanggung jawab. Jadi kalau dikasih tugas, kerjakan. Nih, kalau di sekolah, karena kebetulan kita belum bisa pergi ke sekolah ya. Kalau misalkan nanti udah di sekolah lagi ketemu ibu guru, kita kan selalu menyapa, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ya. Nah, kalau ke kakak adik gimana tuh? Ayo, siapa yang masih suka bertengkar? Siapa yang suka jahilin adiknya sampai nangis? Nah, itu nggak boleh loh ya. Kita belajar ya untuk mengubah sifat-sifat seperti itu menjadi lebih baik. Saling tolong menolong kakak adik, saling support. Support itu maksudnya saling memberi semangat. Kalau kakaknya lagi ngantuk nih, kayaknya malas mau belajar. Ayo kak, semangat. Ayo kita sama-sama belajar kak, supaya jadi anak yang lebih pintar. Nah, kalau sama teman-teman gimana cara mengungkapkan kasihnya Cidebi? Kalau sama teman, kalau ada teman yang sedih diapain? Biarin aja lah, dia mah sedih, biarin aja. Kalau ada teman yang sedih, dihibur, ditanya, ada yang bisa saya bantu supaya kamu nggak sedih lagi? Ya, kalau ada teman yang sakit, gimana? Dia sakit gitu. Jangan ya. Kalau ada teman yang sakit, kita tengokin, terus kita doain supaya Tuhan menyembuhkan teman kita yang sakit. Adik-adik, nah, Dikasih buah juga kalau sakit dikasih buah juga kata Kiyu. Ya betul adik-adik, itu contoh yang baik juga ya, kita bawain sesuatu supaya teman-teman kita juga senang. Ya, oke. Nah, sikap-sikap seperti itu yang maksudnya sikap kita berlimpah kasih setia. Nah, teman-teman dan adik-adik semuanya, bukan hanya sama orang-orang sekitar ya, kita juga bisa melimpahkan kasih setia kepada alam semesta. Alam semesta itu apa? Contohnya tanaman. Adik-adik siapa yang punya tanaman di rumahnya? Nah, tanamannya berarti harus dirawat, jangan ditarik-tarik, jangan diinjek-injek, nanti tanamannya mati. Tanamannya harus dirawat, disiram, dikasih pupuk supaya dia bertumbuh. Seperti cerita Cici Celia minggu lalu. Ayo, siapa yang nonton, siapa yang ikutin ibadah online minggu lalu, Cici Celia cerita tentang benih. Benihnya kalau tertanam di tanah, dia bisa tumbuh subur, ya, bisa menjadi yang baik. Tanaman juga begitu, kita harus sayang kepada tanaman. Siapa yang punya peliharaan di rumah? Ada yang punya kucing, ada yang punya anjing, ada yang punya burung, ada yang punya apa lagi? Macam-macam ya, ikan. Domba, ada yang punya domba ya. Teman-teman, kalau punya peliharaan, coba Q kesini. Q punya peliharaan apa? Punya peliharaan apa? Coba bilang sama teman-teman, punya peliharaan apa di rumah? Punya binatang apa di rumah?
Dogi. Oh, dogi. Ada berapa doginya? 2. Oh, ada 2. Nah, Q sayang nggak sama doginya? Sayang. Gimana caranya sayangnya? Oh, sayangnya begitu, katanya dielus-elus. Dipukul nggak? Kalau dipukul rasanya itu rasa sayang bukan? Enggak. Bukan. Nanti digok-gokin. Oh, nanti digogokin. Maksudnya dituduh malahin. Nah, kalau caranya sayang sama dogi juga berarti kita harus merawat si dogi itu ya. Kita kasih apa, Dek? Makanan, minuman. Terus dikasih juga vitamin, kalau bisa diajak main supaya senang. Nah, itu semua contoh-contoh sikap kita mengasihi sesama kita, mengasihi alam semesta kita. Mengasihi alam semesta juga sama loh dengan kita merawat bumi kita. Jangan buang jangan buang sampah sembarangan. Ya. Di bumi. Iya, di bumi. Itu kita mengasihi alam semesta kita. Nah, adik-adik, Tuhan pengen banget adik-adik juga berlimpah kasih setia, penyayang, dan penyabar seperti Tuhan. Ya, hari ini firmannya tentang itu. Cici berharap firman ini kita boleh lakuin ya. Nah, adik-adik yang udah lakuin dari kemarin-kemarin, aduh puji Tuhan banget. Kalau ada yang masih suka males-males, ada yang suka banyak keluh, terus ngambek-ngambek gak jelas karena gak bisa pergi main ke mall gitu ya. Karena kan sekarang masih banyak virus corona di mana-mana, adik-adik kan pasti dibatasi ya, nggak boleh main kemana-mana. Nah, adik-adik jangan banyak ngeluh loh, karena ini demi kesehatan adik-adik dan keluarga adik-adik semua. Ya, bantu mama papanya, doain semoga semua pekerjaan mama papa lancar, doain semoga semua orang juga tetap dilindungi, nggak banyak yang sakit. Oke, adik-adik. Nah, sebelum Cici menutup firman pagi ini ada satu video bagus banget. Cici suka banget video ini. Adik-adik nonton dulu ya. Ini juga salah satu contoh tentang kasih, tentang mengasihi, dan juga tentang saling menolong. Ya, adik-adik nonton dulu, oke? Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Sebentar kita mau menyaksikan sebuah film. Selamat menyaksikan ya.
Nah, anak-anak, bagaimana setelah kamu menyaksikan tayangan film tadi? Apakah ketika kamu didatangi oleh temanmu untuk meminta pertolongan, kamu mau membantu mereka? Ya, tentu, karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling membantu, saling menasehati, saling menyayangi. Ya, seperti dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Bunyinya adalah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ulangi lagi ya anak-anak. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, anak-anak, kita harus ingat akan firman Tuhan yang selalu mengajari kita untuk selalu saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lainnya. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, saling menyayangi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara terus di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sampai minggu depan. Shalom. Gimana tadi ceritanya, seru kan? Nah, kita harus selalu menabur benih kasih buat sesamanya. Nah, kali ini, minggu ini Cici mau kasih PR buat anak-anak semua di rumah ya. PR-nya apa ya? Yuk dengerin sama-sama ya. Nah, setelah tadi kita dengerin cerita, Cici mau ajak adik-adik di rumah untuk berbuat kebaikan. Caranya berbuat kebaikan seperti apa ya? Boleh misalnya adik-adik yang punya binatang peliharaan, ayo belajar mengasihi binatang peliharaannya. Boleh kasih makan, boleh merawat, boleh binatang peliharaan dikasih mandi ya, dikasih makan, pokoknya biar terlihat cantik. Terus kalau orang tua di rumah minta tolong, boleh nggak nolak? Nggak boleh ya. Nah, bila orang tua minta tolong, sebaiknya kita kasih pertolongan. Misalnya, ayo ini dong, bantuin mami dong, kita masak di dapur ya, bantuin potong-potong sayur. Gak boleh nolak ya, harus belajar membantu. Dengan itu maka kita mencerminkan kita saling mengasihi satu sama lain. Nah, setiap kegiatannya boleh adik-adik dokumentasiin ya. Boleh minta tolong adik, kakak, atau papa, atau om, tante di rumah buat foto ya. Nah, fotonya boleh dikirimin ke WA Ciselia ya, nomornya di bawah ini. Dan Cici tunggu ya. Nah, oke. Selamat ketemu lagi buat minggu depan. Bye-bye. Anak sekolah minggu Gereja Kristen Afilision, semoga semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Dalam masa pandemi ini kita udah beberapa bulan kita beribadah di rumah, kita sekolah minggu di rumah, kita belajar di rumah. Cuma pada saat ini kakak ingin menyampaikan kita harus punya tetap semangat. Jangan semangat kita makin lama makin kendor, jangan semangat kita makin lama makin malas. Kita beribadah di rumah. Kita beribadah di rumah pun kita harus tunjukkan bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Bukan sekedar kita menyimak video sekolah minggu, menyimak video ibadah sekolah minggu, tapi juga kita belajar mempraktekkan menyenangkan hati Tuhan. Selain menyembah, memuji Tuhan, kita juga mempraktekkan menyenangkan hati Tuhan dengan cara patuh kepada orang tua,
turuti orang tua, jangan main gadget aja, tinggalkan gadgetnya. Gadget hanya untuk belajar dan beribadah online. Yang kedua, kakak ingin menyampaikan kita harus punya tetap semangat walaupun kita belajar di rumah, kita tetap punya keinginan untuk bisa bertumbuh, keinginan untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru yang sekolah sampaikan kepada kita semua. Nah, itulah pesan dari kakak pada minggu hari ini. Semoga menjadi berkat, kekuatan buat kita semua, buat kalian semua yang beribadah online dan tetap semangat memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.